Lin, maafin saya, Lin. Kalau kamu nggak maafin saya malam ini, saya nggak bakal bisa tidur, Lin. Lupain aja semua kejadian malam ini ya, Lin. Anak beruang. Kamu dengarkan saya baik-baik. Kamu jangan mengganggu hubungan Jenny dan Malin. Kalau kamu masih mengganggu mereka, saya akan menghabisi kamu. Pokoknya ingat baik-baik. Kalau ibu kelihatan berkeliaran lagi di sekitar rumah Pak Malin, ibu akan dikenakan kurungan 1 minggu. Kamu bilang saya nggak jujur sama kamu. Dan kamu, nggak ada bosannya kamu gangguin hidup saya? Hah? Bilang sama kakak perempuan kamu yang gila tuh, stop ngarepin saya. Kenapa ibu nggak pernah mau dengerin saya sih? Hah? Kenapa ibu selalu ngalangin niat saya? Maafin saya, Bu. Ngapain lu masih di sini? Gawat, Lin, gawat. Lin, gawat, Lin. Calon istri lo ada di depan. Lu cepet lewat pintu belakang. Bawa. Belakang. Bawa cepet. Iya. Ada tamu ya, Lin? Enggak. Saya udah tahu kok kamu mau kesini. Itu mobil siapa? Itu mobil teman. Tadi malam teman saya nitipin sama saya di sini. Kita ngobrol di dalam aja yuk.
kekerasan, Lin. Kenapa? Keberatan? Musik bantu saya ngilangin stres, Jen. Oh. Lin, kamu masih marah ya sama saya? Hei! Astagfirullahaladzim! Ibu, Li. Ibu! Bu! Ya Allah! Allah, Ibu kenapa ya, Den? Li, kamu mau kemana? Malin harus tanggung jawab, Den. Udah, kamu gak usah macam-macam sama Malin. Sini, bantu ibu. Maaf deh, kalau melihat dari penampilan kamu pasti bukan anak jalanan. Pakaian kamu bagus. Pasti kamu punya rumah dan punya keluarga. Enggak, Pak, enggak. Jangan bohong sama Bapak. Bohong itu dosa. Saya takut pulang ke rumah, Pak. Kalau kita tidak merasa bersalah, melarikan diri bukanlah jalan keluarnya. Tapi kita harus minta maaf. Tapi bukan saya yang salah, Pak. Kalau kamu nggak merasa salah, kenapa kamu harus takut? Allah Maha Tahu dan Maha Melihat. Insya Allah, mereka yang melakukan kesalahan akan selalu mendapat hukumannya. Dan kita yang melakukan kebenaran akan selalu dalam lindungan Allah. Jadi kita nggak perlu takut kalau kita nggak melakukan kesalahan, ya? Pak Ustadz benar. Saya harus pulang. Saya nggak perlu takut. Saya balik dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang kita bisa ngomong. Lin, Papa sudah menjelaskan semuanya sama kamu kan, Lin? Dan itu ngebuat saya makin sakit hati, Jen. Ternyata bukan cuma kamu, tapi papa kamu juga curiga sama saya. Enggak, Lin. Papa nggak salah. Saya yang salah. Saya udah janji sama kamu kalau saya nggak akan nemuin lagi Arif. Saya nggak ngerti, Jen. Kamu ngeraguin identitas saya, tapi kamu masih mau nikah sama saya. Lin, Apa kamu siap kalau nanti ada cewek-cewek lain yang ngelakuin hal yang sama? Hah? Apa kamu kuat dengerin gosip-gosip dan fitnahan-fitnahan yang seperti kemarin? Saya tanya sama kamu sekarang. saya janji nggak akan ngeraguin lagi kejujuran sama kesian kamu, Lin. Alah! Saya bilang sama kamu sekarang. Kamu jangan gampang ucapin janji, Jen. Lebih baik kamu pikirin lagi semuanya. Apa-apaan sih nih? Mana main iket-iketan segala kayak anak kecil? Apa? Jangan bercanda dong, kayak anak kecil aja. Pakai main iket-iketan lagi. Ngomong Pasal gua! Diam lo! Diam!
Hei, kemana lo? Masya Allah. Ti. Rim, Apa yang terjadi, Ti? ada orang nunggu dalam rumah, Li. Waktu gua pulang gua disergap. Tau-taunya nungguin Arif mau diculik dia. Saya telepon polisi dulu ya. Ri, tolongin gua dulu nih, bukain iketannya. Benar, Den? Kamu tidak mengenali korban itu? Tidak, Pak. Kalian juga tidak mengenal korban itu? Kemungkinan besar orang itu adalah pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran? Iya, Pak. Bapaknya Mbak Jenny nggak main-main. Pasti dia yang kirim orang itu buat ngabisin saya. Sayang, pelaku sudah keburu meninggal. Jadi kita tidak bisa mendapatkan informasi apa-apa. Barangkali kita bisa menemukan bukti lain selain pistol itu, Pak. Anak buah saya sedang menggeledah mobil pelaku. Mudah-mudahan saja kita bisa mendapatkan informasi untuk membantu mengusut kasus ini. Ya Allah. Sudah begitu lama kami bersabar menghadapi perbuatan Malin. Tapi tidak malam ini. Begitu banyak luka yang ada di hati kami. Yang tidak bisa diobati lagi. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu, hukumlah Malin sesuai kehendak-Mu ya Allah. Pagi, Pak. Pagi. Jenny mana? Kayaknya masih di kamarnya, Pak. Tadi saya udah bangunin. Ya udah, panggil. Suruh nemenin saya sarapan. Tadi saya udah panggil, tapi Non Jenny bilang lagi puasa, Pak. Jen, kamu kenapa sih? Nggak apa-apa, Pak. Kamu jangan bohong sama Papa. Pasti kamu masih mempermasalahkan kamu sama si Malin. Iya. Papa kan sudah bicara sama dia. Masalahnya sudah clear kan? Malin udah nggak marah sama kamu? Hah? Kami memang sudah tidak bertengkar lagi, Pak. Tapi saya... Kalau Malin tidak mempermasalahkan kamu sama si Arif, lalu apa lagi yang membuat kamu pusing? Saya merasa sikap Malin berubah, Pak.
Apanya yang berubah? Sikapnya begitu dingin sama saya. Dan semalam dia bicaranya sinis sama saya, Pak. Itu mungkin cuma perasaan kamu aja. Kamu lagi sensitif. Mudah-mudahan Pak benar. Tapi semalam sikap Malin benar-benar berubah, Pak. Dan saya ngerasa Malin bukan pribadi yang saya kenal dulu. Jenny, kau bukan cuma sudah bertekuk lutut sama saya, tapi sudah menyembah-nyembah karena takut kehilangan saya. Sayang, saya udah gak butuh kamu lagi, Jen. Pernikahan itu tidak akan pernah terjadi, Jen. Karena saya nggak akan punya waktu ngurusin kamu. Semua waktu dan tenaga yang saya miliki akan saya curahkan untuk karir dan perusahaan ayah kamu yang sekarang berada di kekuasaan saya. Li. Jam berapa sekarang, Den? Udah hampir jam 7. Bisa bicara sebentar nggak? Jam berapa kamu pulang semalam, Den? Jam 12 malam, Li. Lalu polisi sudah mengetahui siapa pelakunya? Mereka belum menemukan identitas apapun dari jenazah itu. Jenazah? Iya, pelakunya meninggal dunia sebelum sampai ke rumah sakit, Li. Tapi saya yakin, ini adalah perbuatan Malin. Dan orang itu hanya pembunuh bayaran. Sampai sekarang, polisi masih nyelidikin kasus ini, Li. Saya harus segera ke kantor polisi, Li. Jangan bilang-bilang ibu ya. Kalau ada apa-apa, kamu telepon saya. Saya permisi dulu, Li. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar yang dikatakan Denny? Ya Allah, kalau benar ini perbuatannya Malin, hukumlah dia ya Allah. Masuk. Lin, masuk, Man. Gue udah punya bonus buat lo. Bonus. Iya. Tuh perempuan udah jadi tanah, kan? Lu nggak tahu ya? Kenapa? Lo udah ngelakuin apa yang gue perintahin tadi malam, kan? Jadi semalam gue terpaksa kabur, Lin. Gara-garanya ada cewek itu dan si polisi sialan itu, Lin. Perempuan mana lagi? Tenang. Polisi apa? Tenang, Lin, tenang. Jadi perempuan itu belum gue masukin mobil, Lin. Gue taruh di halaman rumah lo. Ya, gue takut mereka ngeliat gue soalnya. Gak ada gunanya lu jadi orang, ya? Gak ada gunanya jadi orang. Musik gue terus. Gue harus terus turun tangan, ha? Semua harus mampus. Gue udah gak sabar, ya? Ampun, Lin. Ampun. Rasa lu. Mafia? Emang bener, Rip, ada mafia kayak di film-film itu? Kok film itu potret kehidupan. Sok tahu lu. Kebanyakan film itu kenyataan, Bu. Masa sih Bang Malin itu mafia? Buktinya aja polisi sampai sekarang nggak bisa nangkep, ya kan? Terus polisi nggak bisa ngebuktiin kalau mafia tuh anak buahnya banyak, ya kan? Gue jadi ingat sama Bang Malin. Dia itu paling demen sama yang namanya mafia. Nah, dia tuh pernah jadi kaki tangannya mafia. Wah, yang bener lu. Ya iya, tapi bedanya
dia tuh masih bisa gua kasih tahu. Sekarang dia udah berubah. Kalau begitu, pasti yang nyulik itu orang suruhannya Bang Malin. Kalau itu gua nggak setuju. Kok lo nggak setuju sih? Kalau bukan suruhan Bang Malin, siapa dong? Menurut gua, itu suruhannya anak buahnya bapaknya Mbak Jenny. Kok bapaknya Mbak Jenny sih? Gua pernah diancem sama dia. Katanya kalau gua nggak ngejauhin Mbak Jenny, gua bakal dihabisin. Bukan cuma gua doang, tapi keluarga kita juga. Masuk gua. Iyalah. Pak Sony itu awalnya bandar narkoba. Nah, pas pertama kali Bang Malin datang ke Jakarta, dia itu pernah jadi anak buahnya. Jadi berarti Bang Malin itu sama Pak Sony udah lama kenal? Ya, jadi mafia ketemu mafia. Jadi mafia kelas hiu, bukan kelas kakap. Weh, gak ada yang namanya mafia kelas hiu. Adanya mah kelas cebong. Lagian kayak Bang Malin itu kaya raya, terkenal. Gak mungkin berbuat kotor, berbuat jahat. Nanti reputasi kerjanya jelek. Lo nggak usah ikut campur. Dari mana aja lo baru kelihatan. Ya buset, Cinderella kan kangen. Najis. Weh, gini-gini ya, walaupun Biro nggak ketemu Cinderella, Biro habis dapat obyekan dari preman pasar pagi ke Bandung. Bukan dari preman. Iya, siapa tahu Birlong besok bisa jadi mafia. Bisa kaya raya, ngetop, terkenal. Kayak Bang Malin itu. Lo kok cita-cita jadi mafia? Bibir lo kayak mafia tuh. Waduh. Mau. Buat apa sih kita kaya? Kalau ntar kita bakal diazab. Cebong. Yang diajak lu tuh. Lihat jidat lu, panjun. Yaudah, Rip. Nggak usah dengerin omongan dia. Buruan yuk. Lin. Malin. Bu. Lili. Ibu di mana ini? Ibu ada di rumah. Untung ibu nggak kenapa-napa ya. Ibu jangan pernah tinggalin kami lagi ya. Tapi semalam ibu... Makan saja ya, Bu. Ibu hari ini nggak usah puasa ya. Saya siapin makanan ya. Lili. Ibu tidak lapar. Semalam ibu ada di rumah Malin. Malin di mana? Li, ceritakan yang sebenarnya apa yang terjadi. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Semalam ibu betul-betul di rumah Malin. Kenapa ibu jadi ada di sini? Dugaan kamu benar, Den. Saya menemukan barang bukti berisi instruksi. Dan saya yakin pembunuhnya adalah pembunuh bayaran. Jadi kita bisa menemukan siapa yang menyuruh orang itu? Saya tidak menemukan sidik jari di situ. Nama juga tidak ada, alamat juga tidak ada. Yang saya temukan hanyalah surat berisi instruksi yang dicetak dengan printer. Lantas bagaimana kita bisa mengusutnya, Den? Saya punya satu nama yang mungkin bisa dijadikan tersangka, Pak. Untuk menjadikan seseorang itu menjadi tersangka tidak semudah itu, Den. Kita harus mempunyai bukti-bukti yang konkret dan alasan yang kuat. Ya, tapi... Sudahlah, Den. Kamu seharusnya bersyukur karena sekarang kamu masih sehat, tidak menjadi korban, dan selamat sampai sekarang. Pak, keadilan harus ditegakkan, Pak. Tentu saja, Den. Saya akan melanjutkan penyidikan ini sampai tuntas. Tapi dengan prosedur yang benar. Kamu ingat bahwa kita tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk mengusut kasus ini. Saya nggak akan diam aja. Saya akan temukan orang itu. Ingat, Den. Kamu tidak bisa bertindak sendiri. Karena kamu sekarang masih dalam keadaan skorsing. Permisi, Pak. Ibu akan minta penjelasan pada Malin. Bu, tolong jangan tinggalkan saya. Jangan tinggalkan kami, Bu. Saya mohon. Li,
Ibu harus bertemu dan bertanya pada Malin. Tapi Mali udah nggak peduli lagi sama ibu. Astagfirullahalazim, Li. Semalam ibu diterima dengan baik oleh Malin di rumahnya. Lalu entah apa yang terjadi, ibu tiba-tiba ada di rumah lagi. Ibu mau tahu apa yang sebenarnya terjadi? Saya dan Denny nyusul ibu, lalu melihat ibu tergeletak di halaman rumah Malin. Saya lihat ada orang yang mau membawa ibu pergi, tapi kabur setelah melihat kami, Bu. Tolong Ibu, Li. Tolong ceritakan yang sebenarnya, jangan bohong. Mana mungkin Malin membiarkan orang lain mencelakakan Ibu? Demi Allah, Bu, saya nggak bohong. Ibu tanya saja Denny saksinya, Bu. Ibu bertanya pada kamu dan pada Denny sama saja. Kalian berdua membuat Ibu semakin bingung. Ibu tadi malam datang ke rumahnya Malin, berbicara dengan baik. Lalu Ibu jadi ada di sini lagi. Ibu hanya ingin tahu mengapa Ibu ada di sini, bagaimana caranya kalian membawa Ibu. Dan kalau kalian pikir Ibu ada yang ingin mencelakakan, barangkali juga Malin celaka. Kenapa kalian hanya menolong Ibu? Kenapa tidak menolong Malin? Kenapa? Saya sudah ceritakan yang sebenarnya, Bu. Kenapa sih Ibu nggak percaya sama saya? Saya nggak akan mungkin bohongin Ibu. Saya ingin melindungi Ibu. Maaf, Li. Ibu harus bertemu dengan Malin. Bu, saya mohon, Bu. Bu, jangan tinggalkan saya, Bu. Saya mohon. Siapa tahu barangkali Malin juga celaka. Ibu harus memastikan itu. Terima kasih kalian sudah menolong Ibu, tapi Ibu harus menolong Malin. Siapa tahu dia juga ada yang celaka. Bu, jangan kembali ke sana, Bu. Saya mohon, Bu. Ibu pasti akan mencari saya ke rumah itu lagi. Saya nggak boleh pulang ke rumah. Kalau perlu rumah itu harus dimusnahkan sekalian supaya ibu kehilangan jejak saya. Halo, Malin. Kamu hari ini ada waktu sebentar? Sejak kapan saya nggak ada waktu untuk papa? Kenapa, Pak? Saya minta kamu datang ke rumah saya. Ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Membicarakan sesuatu? Sesuatu yang sangat penting artinya buat saya. Maksud papa, Jenny? Ya, saya tunggu kedatangan kamu ya. Oke, Pak. Karena cinta pada anaknya, Pak Sony melakukan kesalahan besar dan akan kehilangan kekuasaannya. Pengusaha yang sukses tidak boleh punya perasaan. Perasaan dan cinta adalah kelemahan yang harus dihindari. Jenny, Ya, mau kemana kamu? saya mau ke rumah teman bentar, Pak. Ada urusan. Malin mau datang ke sini. Jadi Papa minta kamu tidak usah keluar. Memangnya ada apa, Pak? Papa dan Malin mau membicarakan rencana pernikahan kalian. Dan Papa pastikan pernikahan kalian akan dipercepat. Supaya kamu lebih tenang. Saya rasa Malin gak bakalan ngelanjutin rencana pernikahan kami, Pak. Jen, perkiraan kamu keliru. Apapun yang Papa inginkan, Malin pasti akan memenuhinya. Kita lihat aja nanti. Pak, Malin udah jelas-jelas bilang sama saya kalau saya belum siap untuk jadi istrinya. Dan itu kan artinya... Jen, tidak ada orang yang bisa menolak keinginan Papa. Termasuk si Malin sekalipun. Apapun yang Papa inginkan, harus. Dan pasti akan terlaksana. Minggu depan, pernikahan kalian akan dilaksanakan. Pasti. Ibu mana, Li? Saya terpaksa kunci ibu di kamar, Dan. Kunci ibu di kamar. Kenapa, Li? Ibu benar-benar nekat. Ibu memaksa ke rumah Malin. Saya nggak punya pilihan lain, Dan. Saya nggak tahu lagi bagaimana cara menyadarkan ibu supaya ibu sadar
kalau Malin sudah benar-benar ingin melupakan ibu. Nggak akan mungkin bisa, Li. Biar bagaimanapun, Malin itu lebih penting daripada siapapun. Tapi membiarkan ibu pergi sama juga mencelakakan ibu kan, Den? Apa yang harus kita lakukan? Ibu. Astagfirullahaladzim. Ibu. Bu. Bu. Ibu. Den. Den. Den, ibu pingsan. Ya Allah, ibu. Cepat panggil ambulans, Den. Ya Allah, ibu. Ibu maafkan saya ya, Bu. Semua gara-gara saya, salah saya. Seandainya saya biarkan ibu pergi, ini semua gak akan terjadi. Tolong, Bu. Bu, bangun, Bu. Saya mohon kalau bisa Papa jangan ikut campur dulu masalah saya sama Jenny, Pak. Karena saya yakin kita berdua sama-sama udah dewasa dan kita bisa nyelesainnya sendiri. Ya kan, Jen? Kamu jangan salah paham dulu. Saya bukannya mau ikut campur urusan kalian. Tapi saya mau membantu kalian. Pernikahan kami kayaknya perlu ditinjau lagi, Pak. Apa? Papa, Maksud kamu apa? Maksud saya Jenny belum siap, Pak. Betul, Jenny? Kamu belum siap? Kamu mau membatalkan pernikahan kamu? Iya. Malin, kalau Jenny setuju berarti pernikahan akan dilaksanakan minggu depan. Secepatnya. Iya, kalau dari saya sendiri sih, saya emang pengennya cepet-cepet, Pak. Saya nggak pernah mau nunda. Saya mencintai Jenny. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik kita menjadi suami istri. Bagus. Kalau begitu, mulai besok saya akan menyebarkan undangan sama teman-teman saya. Dan kamu, Malin, kamu harus tinggal di rumah saya untuk mempersiapkan segalanya. Mengerti kamu? Malam ini kamu boleh ketawa dan merasa senang. Tapi nanti kamu akan nyesalin semuanya. Anak kamu akan saya buat menderita. Ken, Lin, saya nggak akan lagi meragukan kejujuran kamu. sekalipun kamu meragukan saya, nggak akan ada pengaruhnya bagi saya, Jen. Li. Udah, Li. Jangan nyalahkan diri kamu. Ini kan musibah. Bukan salah siapa-siapa kok. Ini semua karena saya, Den. Saya udah berdosa kepada ibu. Ya sudah. Yang penting kita terus berdoa supaya Allah memberikan kesembuhan untuk ibu. Ya. Ya. Kamu dicatat semua alamatnya kan? Udah dong, Lin. Pokoknya kalau sampai kali ini gagal, Nggak mungkin. Kali ini gua nggak akan gagal lagi. bagus. Ya udah. Lin, Jen? ini kan udah malam, Lin. Kok kamu masih ngurusin kerjaan? Iya, emang masih ada urusan penting yang mesti diselesain juga malam ini. Kamu mesti istirahat, Lin.
Mestinya kamu udah tidur. Loh, kok tangan kamu dingin dan keringetan gini sih, Lin? Masa sih? Kenapa? Kamu sakit? Iya, emang dari kemarin badan saya rada nggak enak badan. Lin, kamu kan harus jaga kondisi kamu. Kamu nggak boleh sakit. Pernikahan kita kan minggu depan, Lin. Iya. Apakah Anda tidak tahu kalau sebelumnya ibu Anda mempunyai penyakit MAH yang mulai kronis? Saya nggak tahu, Dok. Karena memang kami belum pernah periksa kesehatan ibu. Lambung ibu Anda sudah terluka. Kondisinya benar-benar sangat lemah. Dan saya yakin ini bukan pertama kalinya ibu Anda terserang penyakit MAH. Seingat saya, ibu belum pernah terserang penyakit seperti ini. Tapi memang akhir-akhir ini ibu nggak pernah mau makan. Karena ibu sedang banyak pikiran. Tapi saya nggak nyangka akan separah ini, Dok. Tapi ibu pasti akan tertolong kan, Dok? Kemungkinan itu selalu ada. Besok ibu Anda akan saya pindahkan ke ruangan yang lebih intensif. Oh iya, dan ini biaya administrasinya. Dok, kita permisi dulu ya. Silakan. Dari mana dapat uang sebanyak ini, Den? Saya juga nggak tahu dari mana. Itu baru biaya administrasinya. Belum biaya obat, dokter, sama biaya operasi. Tapi saya akan berusaha, Li. Yang penting ibu harus sembuh. Bang Denny. Bang, gimana keadaan ibu? Jangan khawatir, ibu nggak apa-apa kok. Ibu udah boleh ditengokin. Bang, ibu udah boleh pulang? Ibu masih harus dirawat dan istirahat di rumah sakit dulu, Ti. Kalian pulang aja ya, besok sini lagi. Ya, gimana sih? Kita kan kesini mau nemenin dulu, Li. Tapi nggak enak kalau terlalu ramai di rumah sakit, Ti. Pulang aja ya. Lo ikut nggak? Saya jaga di sini deh sama Denny. Bang, Kak, saya balik dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa sampai rumah, kunci semua pintu dan jendela rapat-rapat. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Dan, apa sebaiknya kamu nggak ikut mereka aja? Saya khawatir kalau mereka nanti... Justru saya harus jaga di sini, Li. Nanti kalau Malin datang dan mencelakakan ibu gimana? Malin lagi. Dia selalu bikin susah orang. Semoga Allah memberikan hukuman yang setimpal buat dia. Apa salah kami sih, Den? Sampai kamu diinjak-injak terus seperti ini. Sabar ya, Li. Cepat atau lambat, kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Jalannya jangan buru-buru dong, ah. Ngeluh aja kayak anak kecil. Woi! Ya elah. Lu tahu nggak? Lu itu udah istirahat 5 kali. Ya, habis gimana? Lili kelewatan sih. Kita baru nyampe udah suruh pulang. Gua kan ngos-ngosan. Salah kita juga sih. Gak punya ongkos buat pulang. Ya, makanya duduk dulu. Ntar gua jantungnya kumat. Masuk rumah sakit ke ibu. Yang bayarin rumah sakit ibu siapa sih? Ya kita lah. Kita dari mana dapat duitnya? Gimana ya? Gimana kalau kamar di rumah Bang Denny kita sewain? Maksud lo? Kita tidurnya di luar pakai tikar. Kamarnya kita sewain sama orang, kan kita dapat duit. Encer juga otak lo. Ya, kalau soal duit mah gua gape dah. Pasti Bang Denny setuju sama usul gua. Oke. Tapi ngomong-ngomong istirahatnya udah belum? Ntar dulu, nah apa sih? Ntar dulu. Kita tuh suruh jaga rumah. Dulu Arif lah. Halo? Gimana? Bagus! 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 Bagus, makasih, Mat. Makasih. Malin,
Kenapa dia ketawa malam-malam gini? Den, boleh pinjam telepon nggak? Mau nelfon kemana? Saya mau nelfon ke rumah. Ternyata saya lagi nggak enak. Saya cuma mau mastiin Ati dan Arif udah sampai ke rumah. Oh iya, telepon dari tadi saya matiin. Takut ganggu pasien soalnya. Biar saya aja yang nelfon Deli. Kamu tunggu di sini ya. Ya udah. Pok, kemana ya Bang Denny? Kok teleponnya nggak diangkat? Pok, oh jangan sedih terus dong. Gue cuma mikirin kenapa nasib kita begini terus, Rif. Udah, sekarang kita ke rumah sakit, terus kasih tahu Bang Denny. Yuk. Aduh, Rif, gue udah gak kuat, Rif. Kita kan gak punya duit buat ke rumah sakit. Jalan kaki lagi gue gak tahan nih, Rif. Telepon lagi deh. Halo? Kenapa, Rif? Kamu nelfon dari mana? Apa? Mau kemana, Den? Saya harus balik lagi ke pos polisi. Kan kamu lagi diskors. Ya mungkin saya harus menggantikan yang berhalangan. Atau mungkin ada urusan yang lebih penting lagi, Li. Kamu jaga ibu baik-baik di sini ya. Saya pergi dulu. Hati-hati ya, Den. Ya. Aneh. Katanya lagi diskors. Kok dipanggil tugas? Kebakaran rumah itu nggak ada hubungannya dengan masa skorsing saya, Pak. Dan saya kemari untuk menanyakan tentang status kasus kebakaran itu. Apa penyebabnya sudah ditemukan? Ya, penyebabnya adalah dari pemilik rumah. Apa? Dari pemeriksaan tim pemadam kebakaran, kami menemukan ceceran bensin dalam pekarangan dan kalengan minyak dalam rumah yang menyulut terjadinya kebakaran. Anda merokok? Tidak, Pak. Dan rumah terbakar pada saat rumah itu lagi kosong. Betul. Sebenarnya dari korsleting kabel listrik saja, itu juga termasuk kelalaian pemilik rumah. Seharusnya Anda merawat rumah dinas dengan baik. Karena rumah dinas bukan milik pribadi. Ya, tapi apa semua bukti-buktinya sudah cukup kuat, Pak? Kamu meragukan laporan tim pemadam kebakaran dan tim peneliti kami? Bukan begitu maksud saya, tapi... Saya mengerti perasaan kamu. Sekarang kewajiban kamu hanya melaporkan pertanggungjawaban. Besok kamu menghadap kepala bidang perumahan di kantor pusat. Ya bener kamu. Bagus, bagus. Kalau udah muncul, langsung kabarin saya ya. Kalau udah muncul di koran. Ya udah. Oke. Oke. Ada apa sih, Lin? Kok kamu kedengerannya senang banget? Enggak. Bisnis di perusahaan kita ada yang goal. Wajar dong kalau saya senang. Semalam juga saya dengar kamu ketawa keras sekali. Jan,
Keberhasilan saya kali ini ngebuktiin kalau saya nggak ada yang bisa ngalahin. Saya yang paling berkuasa, Jan. Berkuasa? Maksud saya dalam soal bisnis. Ya udah, saya pamit dulu. Pamitin sama papa kamu. Loh, kamu nggak tunggu papa dulu? Nggak, banyak kerjaan di kantor. Nanti sore kita ketemu. Makin hari saya merasa Malin mulai berubah. Yang ada dalam pikirannya hanya kerja. Dan pekerjaan adalah nomor 1 buat dia. Saya bukan apa-apa dibandingkan pekerjaan dan karirnya.